Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat privat RFFLOP ya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ajaib. Apa keuangan terkini? Satu sama. Yakin kita jalan semuanya? Yakin bisa. Allahu Akbar. Luar biasa. Selamat malam, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di ruangan privat RFFLOP. Alhamdulillah ya, insya Allah. Nah, malam ini kita akan melakukan riadoh. Sebelum melakukan riadoh, kita akan mengecas, mengakses jalan energi keajaiban kita. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Bunda Susan. Bagaimana bibit energi apa yang Anda tanam, itulah yang Anda tuai. Wah, keren. Nanam apa ini? Nanam keajaiban dong maunya, ya kan? Nah, ya, saya berdoa buat teman-teman semuanya yang hadir di ruangan privat RFFLOP, yang sudah hadir tepat waktu pada malam hari ini. Semoga senantiasa sehat beserta dengan seluruh keluarganya dalam kesehatan yang paripurna. Amin. Yang tidak sehat segera diangkat penyakitnya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Insya Allah rezeki kita 5 miliar satu bulan. Aset kita 1.000 dinar. Ya, bisa beli 1 dinar. Amin. Semuanya kaya raya. Kita adalah kaya, bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Amin. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah, masuk ke surga Firdaus, surga terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah sehat semuanya ya ayah bunda yang sudah hadir. Barangkali mungkin ada beberapa di daerah teman-teman yang sedang dalam kondisi cuaca hujan ya, tidak apa-apa, kami memaklumi barangkali belum bisa masuk Zoom dan lain sebagainya. Dan saya juga ikut berduka cita ya atas peristiwa yang terjadi di Kabupaten Lumajang ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Kabupaten Lumajang ya, Gunung Semeru meletus katanya ya, dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Ini belum absen ya, ada Bunda Mary, kemudian Bunda Maya belum kelihatannya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang tetap sehat walafiat, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang cedera dan dalam kondisi kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, buat teman-teman semuanya, kita nanti sebelum riadoh kita juga mendoakan ya supaya bangsa ini, negara ini dalam kondisi yang baik-baik saja ya, selalu dan mudah-mudahan dengan belajar ilmu magnet rezeki ini bisa menjadi keajaiban buat teman-teman semuanya. Tidak hanya sekedar kita petik untuk diri kita sendiri, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengajaibkan orang lain juga ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang kemarin sudah hadir di ruangan Zoom Milad Atta ya. Barangkali ada yang belum mendapatkan hadiahnya. Sesungguhnya semua teman yang ada di privat RFFLOP itu dapat hadiahnya ya. Jadi tinggal di scroll ke atas, e-booknya itu sudah ada semua gitu ya. Yang kemarin hadir ya di khusus untuk grup terapi sadar nafas dan grup privat RFFLOP itu langsung saya kasih di grup gitu ya, tidak saya japri satu-satu. Tapi memang untuk yang di grup reguler saya minta mereka japri, sebab ada yang hadir ada yang tidak. Sebab nanti kalau tidak hadir kita kasih e-booknya juga kurang manfaat, tidak dibaca nanti karena jumlahnya juga tidak hadir. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bukan saya pilih-pilih atau bagaimana, kami memfasilitasi orang-orang yang serius, benar-benar serius untuk menjadi ajaib. Jadi bukan hanya ajaib masuk kemudian ajaibnya ambil setengah-setengah, itu tidak ya. Karena keajaiban kalau yang diambil cuma setengah-setengah gitu ya, nggak dapat dan hasilnya juga kurang cepat
gitu. Dan energi-energi yang seperti inilah yang nanti yang akan dibahas tuntas ya sama Bunda Susan, bagaimana kita kalau orang Jawa nandur nanti akan unduh wohing pakarti ya. Apa? Tahu nggak teman-teman artinya? Kalau kita menanam, nanti kita akan menuai. Ya, menuai apa? Buah dari budi pekerti diri kita sendiri gitu. Nah, perjalanan spiritual ya, spiritual kita dalam magnet rezeki itu, kalau tidak kita istiqomahkan, kadang-kadang ada rasa ujub ya, kemudian ada rasa sum'ah ya. Ujub itu sombong, sum'ah itu merasa paling gitu ya, bahwa saya udah ajaib kok, bahwa saya adalah orang yang paling bisa di MR ini, saya udah tahu ilmunya. Tapi ilmu magnet rezeki itu kalau tidak diulang-ulang, walaupun kita sudah tahu perisai rezeki itu menghapus dosa gitu kan, LOP itu memancarkan pikiran, kita udah tahu disiplin kata, juga cara ngomong yang benar bagaimana, tapi pada kenyataannya gitu, praktek sehari-hari kadang tidak mudah. Nah, apalagi kalau ketemu tertumbuk dengan persoalan dari gitu. Ya, kita dibekali oleh Allah itu akal dan hawa nafsu. Kadang-kadang kalau kalian yang bicara duluan adalah hawa nafsunya gitu. Kok gini sih gitu. Kok bisanya seperti ini sih. Nah, ada yang mudah langsung menerima, ya Allah berarti saya yang salah gitu. Ada juga yang tidak mudah menerima. Kok bisa dia yang salah. Nah, nanti kadang munculnya adalah garis kebenaran yang menyebabkan rezeki kita tidak mudah turun ajaibnya. Karena ranah rezeki dalam magnet rezeki itu syaratnya satu, tenang dulu gitu. Anak saya 2 lagi nggak sehat. Oh keren gitu kan ya. Kemudian barusan si mbaknya pamit mau pulang kampung, padahal anak-anak sedang nggak sehat. Oh keren gitu kan ya. Apapun peristiwa yang Allah hadirkan, kita terima dulu gitu. Kita terimanya, kalau kita belum langsung bisa wow keren, kalau saya ini diem gitu, alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kayak tadi pagi gitu, ada kejadian yang kurang menyenangkan gitu untuk diri saya. Kok gini ya gitu. Kok gini ya. Ya udahlah, berarti mungkin ada yang tidak tepat dari saya, dan Allah memang sengaja menghadirkan persoalan ini, saya mau ajaib. Terus saya langsung bilang, wow keren, saya ridho ya Allah. Nah, dengan seperti itu kadang-kadang kita langsung bisa menerima. Tapi kalau persoalannya misalnya persoalannya nggak mudah ya, tidak ringan banget misalnya ya, kehilangan ya. Kalau kehilangan itu adalah sebuah hal yang kadang paling tidak mudah diterima. Misalnya ya, kehilangan sedikit cinta dari pasangan kita aja gitu, kita udah uring-uringan, benar nggak? Gitu, benar nggak teman-teman? Nah, akhirnya itulah yang harus dilepaskan. Masih ingat ya ilmu dari pekan yang lalu, bagaimana kita bisa melepaskan? Untuk teman-teman yang belum masuk ke ruangan terapi sadar nafas ya, pakai tulisan, ceritakan keburukan di dalam kertas, keburukan orang lain ke kita, lalu sobek-sobek aja gitu, buang, supaya tidak tersisa rasa amarah dendam di dalam hati gitu. Dan kemudian ya teman-teman semuanya, banyak yang sering bertanya ke saya, bedanya ruang terapi sadar nafas dengan privat RFFLOP, bukankah sama-sama membuka perisai rezeki? Iya, betul. Sama-sama membuka perisai rezeki. Di sini juga ruangan untuk merilis. Tapi di ruangan terapi sadar nafas itu punya fungsi tambahan. Kemelekatan teman-teman yang selama ini masih nempel bertahun-tahun itu bisa dicuci di sana bersih, karena ada bimbingannya, ada teknik terapinya, ada teknik nafasnya. Dan ketika kita sadar mindfulness ya, kita memiliki kesadaran akan merasakan indahnya pernafasan kita ya. Kok harus pakai dihitung 478 gitu. Karena seperti apaan itu senyum 227 gitu kan. Kadang kita lupa tersenyum di balik peristiwa atau persoalan-persoalan yang selama ini Allah hadirkan di hadapan kita gitu. Makanya ada teknik ini, dengan teknik bersyukur gitu, dengan memunculkan bahwa nafas kita itu mahal loh teman-teman. Satu hari Allah sudah ngasih 5,5 miliar rupiah sehari 24 jam buat diri kita, karena harga 1 liter oksigen di rumah sakit itu ya, di RS adalah Rp250.000 per liter. Nah, 1 kali 24 jam kita mampu menghirup
ya, oksigen dan nitrogen sekaligus gitu. Itu harga oksigennya aja baru 250.000, belum dengan nitrogennya gitu kan. Maka di total-total dengan hitungan seorang dokter gitu, satu hari manusia bernafas membutuhkan oksigen dan nitrogen itu kalau dirupiahkan 5,5 miliar ya kan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bilang rezeki 5 miliar sebulan, oh lebih gitu. Ya, dihitung dengan nafas kita gitu ya. Nah, makanya teman-teman sebenarnya sudah mendapatkan 5,5 miliar sehari gitu. Itu harus kita syukurin. Inilah fungsi dari ruangan terapi sadar nafas ya, untuk melepaskan ya, membersihkan luka-luka itu. Sedangkan di ruangan privat RFF LOP, kita menggulung energinya, mengakses energi berliannya. Ya. Kadang kita menggulung energi akses berliannya, tapi rasa di sini belum dilepas, masih ada dongkol, mengganjal gitu, amarah, kecewa gitu. Yang bertahun-tahun masih melekat itu, kita merasanya sih udah baik-baik aja teman-teman. Tapi sebenarnya belum gitu. Belumnya bisa dicek dari mana ketidaksehatan tubuh kita. Kita ngomong udah baik, saya udah tenang bunda, tapi tiba-tiba nyut, kadang sering sakit kepala, kenapa ya bunda? Kok kadang sering kesemutan, kenapa ya? Itu reaksi tubuh yang melekat, ada emosi luka batin yang belum selesai. Gitu teman-teman. Kalau ciri-cirinya tubuh yang sehat dan paripurna itu apa? Ketika kita bangun tidur, badan tuh enteng-enteng aja. Ya alhamdulillah, mau bangun jam berapapun gitu, enak gitu. Bangun tidurnya terasa enak, lapang dan bahagia gitu ya teman-teman. Makanya ketika kita menggabungkan ibarat sepasang sandal ya, kanan dan kiri gitu. Saat terapi sadar nafas adalah bagian kirinya ya, RFF LOP adalah bagian kanannya gitu. Jadi klop gitu ya teman-teman. Inilah fungsinya. Kalau benar-benar diterapikan, dirilis, dilepas itu kan, ketika kita menggulung energinya kan langsung kita jadi cahaya semua tuh. Wah, bersinar ya, apalagi kalau lihat Bunda Susan itu, wah silau men gitu. Awal pegangnya dinar semuanya, wah langsung. Kalau orang lain lihat orang-orang MR itu katanya punya aura yang berbeda gitu. Auranya orang MR itu aura-aura karena saking banyaknya. Gitu ya. Nah, kan teman-teman ya, ajaib. Nah, itu ya teman-teman, ini fungsinya. Banyak yang menanyakan gitu, bedanya terapi sadar nafas dengan RFF LOP itu apa ya, kurang dan lebihnya seperti itu. Jadi kita supaya berjalan seiringan, sepasang gitu ya teman-teman, bisa menjadi percepatan untuk energi keajaiban teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak, dan saya ingatkan besok ada Jumat Berkah. Oh ya, satu hal, kemarin ada yang tanya bagaimana menjadi pewasilahnya. Boleh aja, silahkan. Pewasilah kan selama ini adalah Bunda Susan gitu ya. Kalau teman-teman mau menjadi pewasilah, bagian dari orang yang memberikan nasinya, itu nanti kita japrian aja, nanti saya jelaskan bagaimana tata caranya, karena memang dari pusat itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi gitu. Kita harus ada sami'na wa ta'nanya dengan pusat terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, tidak berlama-lama, kita nanti akan mendengarkan bagaimana sebuah kajian ini akan memberikan support bibit energi ya, apa yang kita tanam nanti kita yang akan menuai ya, bibitnya seperti apa. Mari kita dengarkan bersama-sama kajian malam hari ini. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai bibit energinya. Oke, dengan gembira dan meriah tepuk tangan yang meriah bersama dengan gurunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda Susan, berikan tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita, openingnya dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, semangat semua ya di malam hari ini, tanpa mengurangi dari energi fisik ataupun energi ruhiyah kita. Malam hari ini semua terlihat semangat. Saya melihatnya dengan senang, dengan happy. Masya Allah, selamat ya Bunda Rosmidar, selalu cetar suaranya Bunda Rosmidar, alhamdulillah, dan teman-teman yang lain ya, semuanya rezekinya juga cetar membahana seperti itu ya. Bismillah, malam hari ini kita akan belajar, Allah akan mudahkan kita seluruhnya, kita yakin seperti itu, karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Anak indah doni abdi. Kalau kita yakin Allah itu meridhoi kita di dalam melangkah meraih ilmu ini, maka itulah
yang akan Allah berikan untuk kita. Nah, teman-teman semua, bibit energi apa yang kita tebar itulah yang akan kita tuai, sahabat. Maka hati-hati pada saat kita menggetarkan energi kita pada posisi yang mana nih spiritual meternya, seperti itu ya sahabat ya. Nah, sejatinya dalam setiap perjalanan kehidupan manusia ada satu tujuan yang paling diinginkan. Apakah itu? Semuanya ingin bahagia. Seperti fitrahnya di dalam penciptaan manusia, yaitu ada di surga. Maka seluruhnya apabila kita ingin punya mobil, ujung-ujungnya kita ingin bahagia. Kita pengen punya rumah, pengen punya aset, pengen punya uang gitu ya. Bahkan berkeluarga, punya anak gitu ya. Itu seluruhnya juga tujuannya di situ adalah kebahagiaan. Nah, apapun impiannya nih sahabat, apapun LOP kita, apapun yang kita kerjakan, ujung di setiap cerita itu adalah ingin merasakan bahagia di dalam hati kita, di dalam rasa kita. Nah, tapi dalam perjalanan menuju kepada kebahagiaan itu ada satu ya yang tanda kutip musuh halus gitu ya, yang sering muncul. Apakah itu? Ego, sahabat ya. Nah, tadi Bunda Ade Heti yang menanyakan kenapa keajaiban saya delay Bunda gitu ya, delay. Nah, kita perlu tahu ya, ada 4 macam gitu ya. Ustaz Mas mengatakan bagaimana Allah merealisasi doa-doa kita ya, yaitu pada saat kita minta A langsung diberi A, senang kita gitu ya. Kemudian yang kedua, kita minta A tetapi direalisasinya adalah B gitu ya. Kadang kita nggak berasa gitu, padahal udah dikasih yang lainnya. Nah, kita mengatakannya ya aku belum dapat nih yang A gitu, padahal udah diganti gitu kan. Maka kita harus baik sangka ya di setiap keadaan. Barangkali Allah hadirkan kok di lain tempat, di lain posisi gitu. Saya diberikan ada keajaiban di sana gitu, cuma belum berasa aja gitu kan. Ya. Lalu yang ketiga adalah menunggu sejenak agar direalisasi yang A tadi gitu ya, menunggu sejenak, nggak lama-lama kok gitu. Yang penting kita happy setiap saat, kita bahagia, kita tenang, senang, syukur, selalu ada rasa terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maka getarkan itu zikir terima kasih sahabat ya. Sudah diingatkan oleh Bunda Dina ya untuk bisa zikir terima kasih ya setiap pagi. Kemudian yang di grup TSN itu untuk bisa melakukan ada 5 amalan terbaik di setiap harinya. Nah, lalu yang keempat, bagaimana Allah merealisasikan doa-doa kita ya. Yang keempat, yang ketiga tadi adalah delay sebentar ya, menunggu sejenak untuk direalisasi yang A. Tinggal kita bahagia apa tidak. Saat bahagia nanti akan percepatan hadir, tetapi saat mengeluh maka keajaiban itu terbang lagi, tidak datang gitu ya, karena dibantangi oleh keluhan, diusir oleh keluhan. Lalu yang keempat, kenapa LOP kok belum juga terjadi? Yang keempat, karena masih ada perisai di sana, masih ada penghalangnya di sana. Kita tidak tahu jawaban yang tepat dari kenapa LOP kita belum realisasi. Maka perlunya sekarang ini kita untuk masuk ke gua keajaiban. Kita nanti membaca Al-Quran, memohon petunjuk kepada Allah. Tapi tentunya pada saat kita membaca Al-Quran, karena kita adalah insan bermagnet, kita harus membekali cakrawala pikiran kita dengan ada ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu yang bersifat apa nih nanti untuk bisa dibawa di dalam bekal kita menjalani kehidupan ini gitu ya teman-teman. Itu tadi ya, kita kembali ke laptop ya. Maka Bunda Ade Heti udah saya langsung jawab nanti tinggal muhasabah di dalam diri gitu ya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Pada saat perjalanan menuju ke bahagia, kembali ke warna surga, ada satu ya, musuh halus tanda kutipnya ya, musuh halus yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah ego. Nah, ego merasa paling benar gitu ya. Kenapa sih ada ego? Karena manusia diberi nafsu. Kemudian yang dari luar itu ketarik oleh nafsu kita. Maka di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 36-nya, disitulah ada bisikan-bisikan syaitan gitu ya, masuk gitu. Ya akhirnya
mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi atau membisik-bisikkan gitu ya, yuwaswisu turinas gitu kan, membisik-bisikkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa agar memakan buah kuldi itu. Nah, disinilah teman-teman semua, kalau kita tahu ilmunya, maka nanti untuk bisa jangan sampai kita mendekati buah kuldi itu bisa kita pegang gitu ya. Maka kita terus untuk praktek, terus untuk berusaha agar apa? Membentengi diri agar syaitan itu tidak mendekati kita. Dengan apa? Menjaga, membentengi dengan riyadhah, gitu kan? Dibentengi nih, diberi pagar, gitu kan? Maka kan kita untuk bisa selalu rutin, gitu kan? Rutin apa nih? Rutin untuk berangkat, gitu. Yang di offline, saya katakan setiap Selasa, udah jadikan hari Selasa itu benar-benar hari raya, gitu kan? Nah, ini yang di online ya. Di online itu adalah malam Kamis dan juga malam Jumat ya, karena online ya. Online ini 2 kali karena dijadikan 1 kali nanti panjang sekali teman-teman, akhirnya 2 kali ini gitu kan. Nah, ego itulah yang kemudian tertarik masuk, muncullah saya yang paling benar. Itulah bisikan dari syaitan masuk. Oh, kita kayak udah mencicipi buah kuldi, merasa paling pintar, merasa paling mampu, merasa paling sedih, merasa terzolimi. Nah, itu juga bagian dari ego. Ternyata pada waktu saya paling sedih dulu ya, ternyata itu ego naik teman-teman. Nah, manusia menjadi tidak terhubung dengan sesamanya. Wajah ketekuk-tekuk gitu ya, dengan suaminya tidak nyaman karena ada ego di sana. Menjadi terpisah, ada gap gitu ya. Bahkan seperti tidak terhubung dengan Allah, dengan Tuhan kita. Ya, karena di sana ada ego yang melapisi gitu. Dia merasa sendiri, merasa sendirian. Kayak saya waktu itu berjalan, ada di perjalanan yang sangat sepi gitu, sendirian gitu. Ya, berdoa untuk sendiri gitu ya. Ini digambarkannya seperti itu. Kalaupun dengan kumpulan orang banyak, doanya hanya untuk keluarga gitu kan. Asik pada dunianya, bahagia hanya untuk dirinya gitu kan. Nah, nanti punya komunitas nih di tingkat luas gitu ya, dia baiknya hanya untuk komunitasnya. Ini koreksi untuk kita. Maka coba amati gurunda kita, beliau tidak siar hanya di magnet rezeki saja. Kita lihat, saya melihat beliau sudah mulai ke lembaga-lembaga ya. Beliau menyampaikan ada bagaimana dahsyatnya koin emas dengan koin rosikin ya, kemudian juga menggait dengan banyak produser yang ada yang malah dari India gitu ya, orang Punjabi gitu kan. Nah, inilah nanti yang akan menjadi lebih melebar, tidak hanya untuk komunitasnya saja gitu. Teman-teman, coba kita koreksi sekarang ini pada diri kita. Apakah kita sudah bisa melepaskan ego kita di situ ya, akhirnya nanti agar bisa lebih meluas kembali keajaibannya. Nah, padahal saat ego membumbung tinggi nih teman-teman, ego kita menaik, ia semakin jauh dari. Jadi pada waktu kita egonya itu menaik, maka kita itu menjadi jauh dari jati diri kita yang sebenarnya. Yaitu apa? Penuh dengan rasa cinta. Jauh dari rasa cinta karena ego itu tadi. Dan ketika ia terus berjalan di dalam mode yang ego, tahun demi tahun teman-teman berlalu tanpa pernah akan bisa kembali ya. Kemudian dia tak pernah kembali kepada dirinya yang asli. Maka satu-satunya jalan yang muncul adalah dengan ada tumbukan, dengan ada penderitaan. Ego diturunkan ya, hanya bisa diturunkan melalui adanya tumbukan. Ini tidak berbicara keluar teman-teman, saya berbicara pada diri saya sendiri. Contoh, penuh dengan ego, kalau ngomong mungkin kurang ada kendali kan, yang terjadi penyakit muncul banyak sekali. Atau ada yang egonya naik gitu ya, akhirnya jalan satu-satunya alam semesta raya ini sebagai perusahaannya Allah, kemudian membuatnya usahanya menjadi bangkrut. Ada yang dihianati, ada yang kena tipu, putus kerjasamanya, bahkan kemudian penyakitnya banyak kayak saya dulu, hutang bertumpuk-tumpuk, berjilid-jilid. Mohon maaf, gurunda kita juga pernah pada situasi seperti itu.
beliau mengatakan bahwa dulu sering, maaf ya, tangannya seperti ini gitu ya, dengan ada nada ya seperti itu ya, angkuh, sombong gitu kan. Beliau yang mengatakan seperti itu ya. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Beliau kemudian diturunkan dengan ada tumbukan. Tumbukan bagaimana? Ada hutang yang berjilid-jilid. Lalu rasa yang tidak nyaman itu sampai pernah melarikan mobilnya dengan kecepatan sekian ratus gitu ya, kilometer per jam gitu kan. Ya, tidak takut mati, tapi takutnya malah kalau tidak mati gitu. Akhirnya istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Alhamdulillah Gurunda sehat selamat ya sampai dengan sekarang ini, dan kita doakan beliau selalu dilindungi oleh Allah bersama keluarganya, ya beliau selalu dimuliakan, ya keluarganya juga, dan kita seluruhnya, dan juga seluruh dari masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia ini. Nah, ada lagi yang bagaimana? Anak kesayangannya membuat ulah. Ada seperti itu. Ya, karena apa? Karena untuk menurunkan egonya tadi. Jadi Allah kemudian memunculkan ada tumbukan-tumbukan itu. Ada yang punya penyakit gitu, tapi tidak mudah obatnya gitu kan. Ada disakiti orang yang dipercaya. Saya dulu sering seperti itu. Orang yang saya percaya malah bawa lari uang gitu kan. Mesti banyak sekali gitu. Itu seperti terjadi di setiap semester gitu ya. Tapi setelah saya paham ilmu ini, saya praktek pol-polan gitu. Alhamdulillah. Sekarang ini hampir minimalisir gitu. Ya, hampir tidak ada karena semua rata-rata cash gitu. Dan memang ada yang belum bisa cash ya, karena berkaitan dengan ada barang yang dititipkan ada di koperasi, di sekolahan gitu kan, yang itu percetakan ya. Nah, tapi pada waktu kita di sini kami menjalankan ada ilmu-ilmu magnet rezeki yang kemudian menurunkan ego, berusahanya semaksimalnya. Ada persoalan apa, benar-benar keren, saya yang salah gitu. Dia yang benar, oke, kita cari jalan keluarnya. Lalu setelah merasa kita yang salah di sini, merasa banyak perisai dosa gitu ya, kemudian kita tinggal doa, ya Allah berikan petunjuk. Ternyata akhirnya ketemu jalan keluarnya, dan betul-betul tidak mau kembali ke zaman dulu gitu ya, walaupun sekarang tetap ada tumpukannya gitu ya, karena setelah kita itu usahanya maju gitu ya, banyak sekali yang harus ditangani. Tumbukannya di mana? Tumbukannya adalah sepintar mungkin ya untuk bisa mengelola waktu gitu kan, sepintar mungkin, secerdas mungkin untuk bisa mengelola dari manajemen tenaga energi di dalam dirinya gitu. Nah, ini kan juga perbulatan kembali gitu, maka tidak istilahnya berhenti di dalam belajar, terus untuk belajar gitu. Nah, tumbukan apa lagi? Terjatuh atau tidak nyaman di dalam kehidupannya, ya penuh dengan persoalan keluarga, ya persoalan ada di anak gitu kan. Atau itu saya persoalan ya dengan tetangga seperti itu kan. Nah, momen itu bagaikan seperti dijedot kayak gitu, Bapak Ibu. Seperti kejedot seperti itu kan. Untuk apa? Untuk memang menurunkan egonya. Saya tidak berbicara orang lain, saya seperti itu ya. Nah, coba teman-teman koreksi sekarang ini, gitu kan. Nah, pada saat seseorang ini di zona nyaman gitu ya, kayak saya misalnya sudah dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan gitu ya, otomatis saya tidak mudah belajar gitu, karena apa, udah nyaman semua gitu kan. Tetapi beda saat kemudian ada titik kejedot itu tadi gitu kan, akhirnya mau belajar. Saat seseorang masih di zona nyaman, dia jarang bertemu pada titik sadarnya, di titik aha momennya gitu teman-teman. Ibarat bagaimana? Ibarat lilin yang kecil ya dinyalakan di ruangan yang sangat terang benderang. Maka cahaya lilin tadi tidak terasa gitu. Tetapi ketika ruangannya gelap gulita, lalu lilin itu dinyalakan melalui korek api gitu ya, cahaya kecil itu terasa sangat terang. Nah, begitulah pula kehidupan kita sahabat. Di dalam gelapnya persoalan, seseorang baru mulai tersadar melihat cahayanya Allah. Ada rasa syukur di sana, ada bisa berterima kasih, kemudian mohon pertolongan Allah. Coba cermati teman-teman. Pernahkah teman-teman bersyukur ya atas rambut yang kita punya?
Pernahkah teman-teman mendalami, ya Allah terima kasih saya bisa merasakan nikmatnya nasi putih ini. Masya Allah. Kalau teman-teman bisa merasakan, terima kasih ya Allah atas rambutku. Dilihat ada di luaran sana yang orang-orang ada banyak penyakitnya, melalui ada kemo, rambutnya kemudian rontok semua gitu kan. Betapa bersyukurnya kita, sahabat. Nah, pada saat titik kejedot itulah ya, di sana kita melihat ada cahaya Allah. Mulailah kita mau belajar, mau memperbaiki diri, dan kisah terjatuhnya itulah yang kemudian mempertemukan kita semua ada di ruangan ini, bisa jadi. Maka bersyukurlah pada saat ada tumbukan itu, ada hikmah di baliknya yang terbaik. Yaitu apa? Kita mau untuk hijrah, kita mau untuk bergerak gitu. Ya, kita untuk bisa menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Dicabut nikmatnya, Bunda Manda ya. Bunda Mary ya, alhamdulillah. Nah, kita perbaiki diri. Kalau di situasi nyaman, maka kita nggak mudah untuk bertobat. Pada saat posisi kejedot, ketumbuk seperti itulah, kita kemudian baru membuka mata dan kemudian memperbaiki diri. Itulah kasih sayang Allah, teman-teman. Ada kisah nyata di dalam kehidupan. Tidak ada di sini, teman-teman, yang saya ceritakan ini. Ya, ada seseorang itu masih single. Ya, ataupun ada yang sudah punya pasangan. Ketika ada luka batin, nah ini ada termasuknya tumbukannya juga ya. Ada luka batin terhadap ayahnya, luka batin terhadap ibunya, neneknya, kakaknya, ataupun siapapun ya, siapapun yang terjadi di masa lalunya. Lalu luka itu tersimpan energinya di bawah sadar. Maka sadar tidak sadar energi itu akan menjadi cermin, bisa jadi pada jodohnya gitu teman-teman. Menjadi cermin gitu. Contoh seperti ini teman-teman. Jika seseorang ya marah nih, marah, kesel, dongkol, sebel gitu kan sama ayahnya, maka dia akan menarik pasangan dengan sifat yang mirip dengan ayahnya yang membuat dia itu kesal, membuat dia itu kecewa. Ini terjadi karena saya sering menangani konsultasi ya teman-teman. Jadi saya istilahnya di sini adalah mengevaluasi dan untuk catatan gitu. Akhirnya menjadi hikmah. Dan pada waktu konsultasi saya sampaikan, yuk koreksi, yuk untuk bisa sholat tobat, yuk untuk diperbaiki. Contoh kembali, ada seseorang yang kesal dengan ibunya, maka dia dihadapkan anak yang selalu membuat resah, menguras energi fisik ataupun energi batinnya. Ini ada, ya, nggak mudah diatur, bisa minta pindah sekolah gitu kan, ya, nggak ada di sini ya teman-teman ya. Ini ada di offline gitu ya, bener-bener membuat kesal gitu kan. Kemudian, padahal kalau sudah ditenangkan itu dia udah saya sekolah di sini Bu, tidak apa-apa. Nanti setelah itu kambuh lagi, pengen sekolahnya yang jauh gitu kan. Ternyata ditelusuri ada di sana ya beliaunya tidak nyaman gitu ya dengan ibunya. Jadi si ibu ini dengan ibunya kurang nyaman. Akhirnya saya sarankan, ibu tolong untuk jalin kembali sinergi dengan ibunya, ibu datangin gitu. Yuk bawain apa saja yang ibu senang di sana, yang membuat jatuh ridhonya. Coba, karena energi yang Bunda sampaikan, pancarkan ke ibunya Bunda, itu akhirnya memancar ke anak gitu. Akhirnya beliaunya, ya Allah Bunda, terima kasih Bunda diingatkan ini, ya Allah terima kasih Bunda gitu. Alhamdulillah. Ya sahabatillah ya Bunda Ainis yang belum sehat. Nah, beliau memang menyadari itu. Nah ini teman-teman, pada saat kita diingatkan, ya, kita jangan kemudian malah menaik egonya. Kalau kita mau ajaib, kita terima koreksi itu gitu kan. Karena bagaimanapun kalau tidak mau diterima, terus akan mengejar bungkus permen itu, terus akan membuat ada persoalan baru, akan mendatangkan lagi keresahan yang baru seperti itu teman-teman. Maka pada saat ada masukan, bukan berarti adalah membenci, justru ini wujud cintanya gitu. Ya, kalau misalnya ditunjukkan ini loh ada di sini ya, ibarat kutunya gitu kan. Ini kutunya di sini, kemudian nggak mau menolak dengan marah, dengan malah menuduh yang tidak gitu kan, yang menuduh
kok kayak gitu sih konsultasinya misalnya gitu kan. Saya kan tidak salah. Nah, maka tidak ada terjadi koreksi gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah sih ya teman-teman yang konsultasi dengan saya, alhamdulillah semua pada menerima. Ya, karena saya berusaha ya dengan sesantun mungkin dalam menyampaikan, kalaupun misalnya ada yang kurang berkenan, saya di akhir kalimat pasti saya minta maaf gitu ya, karena ini tak lain adalah rasa cinta dari saya untuk apa? Untuk biar berubah nasibnya gitu. Nah, kalau saya tidak cinta ya saya biarin aja gitu kan, ya kan. Nah, karena saya ingin ya yang konsultasi itu pada ketemu solusinya, akhirnya saya sampaikan. Ini ada kutunya, ada di sebelah sini untuk bisa diambil, untuk bisa dirilis dan lain-lain gitu ya. Kemudian contoh lagi bagaimana ada seseorang menyimpan kecewa pada keluarganya. Nah, energinya itu muncul kembali yang mengesalkan di mana? Di suami, di istri, atau pada anak-anaknya. Nah, bukan berarti mereka itu buruk, bukan, tetapi adalah energi yang belum selesai yang kemudian memantul kembali menjadi realitanya gitu. Apa yang ada di bara yang ada di dalam rasanya itu, di dalam kuantumnya, karena belum padam, belum selesai, maka dia memancar ke layar menjadi nasib, menjadi realita hidupnya. Apa saja yang kita tolak, maka dia akan selalu datang kembali dalam bentuk lain, sahabat. Sampai kita bisa berdamai dengan dia, sampai kita mau menerimanya, sampai kita bisa menyambutnya dengan totalitas, gitu teman-teman. Inilah pembelajaran pendewasaan ruhiyah kita, sahabat, malam hari ini. Maka bagaimana caranya untuk bisa menerima itu semua, tumbukan-tumbukan itu, bagaikan ya Allah, udah aku rasanya kayak gini gitu. Mudah sebenarnya menangani itu semua. Dulu saya kalau ketumbuk dengan anak saya yang pertama, itu saya udah nangis-nangis luar biasa. Sekarang cukup hening. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Ya Allah, ampuni aku. Setelah itu rilis kembali. Dulu kalau misalnya ketumbuk dengan suami, saya sudah uring-uringan, wajah udah ketekuk-tekuk, kamar udah saya tutup, gitu ya, saya ngambek gitu. Alhamdulillah sekarang bisa keren. Saya cerita dengan karyawan, gitu. Mbak, emang kalau ini memang kayak gitu ya, gitu. Kali sih Bu, gitu kan. Tapi udah seperti itu aja, gitu kan. Akhirnya karyawan saya di bagian buku itu keren, ibu keren, udah kayak dulu, udah kayak dulu. Iyalah kita harus berubah Mbak, masa kayak dulu terus gitu kan. Wah, ibu menyambut persoalan itu ya dengan ceria gitu kan. Ibu menyambut itu semua dengan ya guyonan gitu ya. Jadi kan akhirnya enggak ada marah uring-uringan, enggak ada ya. Tapi setelahnya kita bisa duduk hening, izinkan rasa itu muncul, rasakan dengan totalitas, terima sepenuhnya sajian itu. Lalu setelah itu biarkan mencair, biarkan mengalir keluar seperti ular naga gitu kan. Di terapi syukur sadar nafas kan gitu ya. Gimana pun caranya untuk mengeluarkan ular naga, ya dikeluarkan, tapi melek ya pun melek gitu ya. Ada tekniknya yang melek, ada yang dengan pejamkan mata. Jadi silakan senyamannya seperti apa, karena tidak ada ketentuan baku kan gitu. Jadi dari istilahnya di sini adalah jam terbangnya kita masing-masing. Bagaimana untuk kita itu bisa mendapatkan ya aura surga gitu ya, warna surga kembali gitu kan di dalam diri kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya nih ya untuk membuang gitu, membuang ya sebenarnya sih tidak dibuang sekali enggak ya, karena memang harus diterima dulu gitu. Lalu untuk dirilis, kamu keluar ya, tolong ya, kamu keluar, kamu kan bukan aku gitu. Siapa dia? Dia adalah itu tadi, yuas visu turinas itu tadi kan. Nah, kita alirkan, biarkan dia keluar mencair. Kembali kemana? Kembali ke sang penciptanya, Allah lah yang menciptakan gitu kan ya. Nah, teman-teman semua, bersyukurlah pada malam hari ini teman-teman semua belajar hukum perputaran energi. Inilah bibit energi, teman-teman. Apa yang kita tebar, maka itu yang kita tuai, sahabat. Apa yang kita lepaskan, itulah yang akan kembali pada diri kita. Apa yang kita berikan,
maka itulah yang akan memantul sebagai realita kehidupan kita. Maka jika teman-teman ingin pasangannya lembut dan harmonis gitu ya, maka kita tebarkan juga kelembutan bukan hanya kepada beliau, dengan orang-orang lain, orang-orang di sekitaran kita gitu. Jika kita ingin anak-anak kita tenang, maka hadirkan dan pancarkan kenyamanan ke orang-orang di sekitaran kita, khususnya juga orang tua kita. Orang tua Bapak Ibu masih ada, kunjungi. Besok saya akan mengunjungi orang tua. Karena saya ingin anak-anak saya mengalami ketenangan dan kenyamanan. Jika teman-teman ingin keluarganya penuh dengan kasih sayang, maka tebarkan cinta tulus ke sesama teman-teman. Kanan, kiri, depan, belakang, siapapun, doakan dengan ketulusan. Baik itu orang yang baik dengan teman-teman ataupun orang yang tidak baik. Kirimkan, ada cahaya cinta, kemudian diberikan, ada afirmasinya, ada doanya, ada rasa bahagianya. Muliakan, bahagiakan, sehatkan beliau, berikan usianya semakin sehat, berikan panjang usianya, berikan 500 juta per bulan untuknya. Doakan dengan tulus. Kemudian kasih perhatian untuk anak-anak yatim, difabel, kasih di sana ada bantuan, berbagi kepada yang membutuhkan, menyebarkan empati. Kalau belanja ndak usah dianyang kenceng-kenceng. Kalau belanja, kalau belum menawar ya dengan se-ekstrim mungkin belum puas, jangan teman-teman ya. Belajar misalnya membayar COD ada kembaliannya, udah Mas diambil aja kembaliannya. Berusaha belajar untuk empati, menebarkan cinta untuk sesama, bantu yang masih belum muda. Tentu apabila membantu dengan orang yang masih produktif ya, kita beri ada modal kerja di sana. Biar apa? Biar nanti dia bergerak gitu. Harus ada action gitu ya. Kalau misalnya cuma zona nyaman aja gitu ya, dia nanti tidak bisa berkembang selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka semua itu yang teman-teman tebarkan nanti akan kembali ke teman-teman dalam bentuk apa? Kebahagiaan, kebaikan, keajaiban yang berlipat-lipat. Nah, bagaimana nih teman-teman? Ada yang mengatakan tadi ya kayak Bunda Ade Hati ya, salah satunya. Atau ada yang menanyakan juga, gimana Bunda kalau saya rezeki uangnya biar lancar gitu. Rata-rata kan di sini kan memang menginginkan keajaiban ada di finansial. Nah, ada rahasianya. Mau tahu apa? Mau tahu banget nih, saya bocorin malam hari ini nih. Agar bisnisnya mudah maju, agar usahanya juga mudah berkembang, beranak pinak gitu ya. Bagaimana untuk tanam bibit energinya Bunda? Bagaimana caranya? Besok bismillah ya di minggu depan saya akan ulas secara detail gitu ya. Tapi malam hari ini saya bocorin. Bagaimana teman-teman, bocorin sedikit gitu ya, sebagian. Bagaimana teman-teman nanti ya rezekinya agar bisa lancar, hutang mudah sekali terbayar, kemudian teman-teman mudah sekali cita-citanya apa sih, pengen punya apa, kayak ada gitu. Bagaimana caranya? Teman-teman di samping di sini, kita malam hari ini kan melebarkan kapasitas. Teman-teman pasang antena rezeki, dipasang antenanya. Untuk apa? Menangkap di sana siaran-siaran rezeki itu di mana dia berada. Nah, kita nanti bisa jemput gitu. Dengan apa? Action kita. Maka kita pasang antenanya. Maksudnya bagaimana Bunda? Seperti ini maksudnya, ya. Setelah teman-teman semua mempunyai alat, ya, alat secara fisiknya, secara membuminya itu sudah ada. Contoh pekerjaannya, ya. Kemudian jualannya, produknya yang repeat order, yang winning produk, ya sudah ada, gitu kan. Nah, teman-teman harus jalankan amalan langitan. Tebarkan kebaikan untuk kehidupan, lakukan istiqomah dan masif. Ini teman-teman. Seringnya ya, saya lihat lakukan, enggak lakukan, enggak lakukan. Enggak istiqomah gitu kan. Ya, yang terjadi dia, teman-teman. Harusnya pada waktu sudah mulai ajaib nih, malah terus harusnya langsung terus lagi kerjakan gitu, ibaratnya jangan kasih kendor nih gitu kan ya. Nah di situ ya, lakukan amalan langitan, tebarkan kebaikan untuk kehidupan ini, dilakukan dengan istiqomah rutin masif. Nih saya tambahin ada masif. Contohnya bagaimana?
Nanti pada waktu kita melakukan istiqomah dan masif ini, maka nanti keajaiban datang karena ini sifatnya langitan. Jadi akhirnya nanti keajaiban itu tiba-tiba ujuk-ujuk merdunduk kayak gitu loh. Yang Ustaz Mas sampaikan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti halnya tukang becak. Mungkin teman-teman pernah mendengar cerita ini karena ini familiar sekali. Ada seseorang yang beliau ada yang berprofesi sebagai tukang becak, tetapi beliau melakukan amalan yang masif terus-menerus, yaitu sepanjang hari Jumat, gitu ya. Oke, silakan, boleh ya. Nah, dalam satu pekan, ya beliau itu dalam operasional becaknya itu, gitu ya. Beliau mengkhususkan hari Jumat adalah hari sedekah. Jadi dari pagi sampai malam, gitu ya, untuk membawa penumpangnya ini tidak bayar sepeser pun. Akhirnya tiba-tiba di suatu hari dari yang kesekian dia amalannya sudah dikerjakan, tiba-tiba Allah gerakkan ada seorang pengusaha yang dikabarkan di situ seorang pengusaha batik ya, yang sangat kaya raya gitu, ikut ya naik di becaknya si bapak ini. Lalu diantarkan ke rumah, ternyata tidak mau dibayar gitu. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi si bapak pengusaha ini akhirnya bertanya gitu kan, Pak, gimana Pak? Kok Bapak tidak mau terima gitu? Saya tidak gitu. Pak, memang saya di setiap Jumat ini saya ada sedekah gitu. Dan memang khusus dalam satu pekan itu di hari Jumat ini saya tidak terima bayaran. Saya niat untuk bisa berbuat baik di dalam kehidupan saya. Akhirnya beliau berpikir nih, bertanya, ada keinginan apa wahai Bapak? Kok Bapak sampai se-ekstrim itu gitu ya? Padahal hari Jumat ini kan juga hari keluarga juga butuh ya, yang namanya juga diberikan ada ini ya nafkah gitu ya. Kok enggak mau terima gitu? Saya ingin berangkat haji Pak, gitu kan diceritakan. Maka akhirnya tersentuhlah dari pengusaha itu, kemudian menguruskannya keberangkatan haji dari Bapak yang mengendarai becak tadi. Dan itulah yang terjadi keajaibannya. Akhirnya Bapak tukang becak itu tadi ya, dengan amalannya yang melangit, yang istiqomah, yang masif dikerjakan terus-menerus, akhirnya bisa berangkat haji dengan gratis. Beliau tukang becak melakukan ada kebaikan untuk kehidupan. Lalu kita lihat gurunda kita buat pesantren, kemudian mencerdaskan kita gitu ya, dengan ada training-trainingnya, dengan ada seminarnya, tebar kebaikan untuk kehidupan, maka bisnisnya lancar semua. Coba kemarin 7 lini, sekarang mungkin 9 lini gitu Pak, jalan seluruhnya, tidak delay ya. Nah kemudian mohon izinnya saya sampaikan gitu ya, mohon izinnya saya di sini 18 tahun mengajak orang untuk membaca Al-Waqiah. Di situ pengorbanan tidak sedikit. Ya saya nggak mungkit-ungkit, tapi ini nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Bagaimana mengajak orang untuk baca Al-Quran, kemudian yang ada hinaan, yang ada celaan, tapi saya berangkat terus, saya mengajak terus, saya mempertahankan majelis ini. Saya belajar lagi, saya mengolah rasa kembali, saya kemudian menyebarkannya kembali. Di samping saya bisnis, saya mengerjakan tugas-tugas di dalam keluarga, saya juga menangani banyak usaha seperti itu. Kemudian tetap di dalam hati saya yang saya dengungkan adalah tugas saya adalah saya untuk bisa menyebarkan kebaikan di dalam kehidupan. Saya ingat ada di surat Muhammad ya, di sana ayatnya 5 atau 7 ya. Di sana menyampaikan bahwa pada saat kamu meneguhkan agamanya Allah, maka Allah akan meneguhkan agamamu, meneguhkan kedudukanmu. Saya ingat sekali ayat itu. Pada waktu kita mau meneguhkan agamanya Allah, bisa tertancap ke hati orang-orang ya di sekitaran kita yang kita ajak yang mau, maka Allah akan membela, meneguhkan dari posisi kita. Di situ saya bergetar sekali, ya saya ingin pembelaan dari Allah. Saya merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil di dalam kehidupan, maka saya pertahankan majelis ini. Saya terus tanpa jemu di setiap hari Senin saya share selalu undangan-undangan. Itu 18 tahun ini. Saya japri semua. Bagaimana keadaannya, mudah tidak mudah, udah saya jalankan terus. Sampai saya membuat ruangan khusus di situ untuk bisa ada kajian insan mulia. Saya diusir, saya pindah lagi. Ada di toko Rafi, di belakang toko Rafi.
gitu kan. Kemudian di sana keadaan tidak nyaman karena kurang ada AC dan lain-lain, akhirnya di sini nyaman. Saya buat ada di lantai 2, dibuat untuk kedap suara biar tidak mengganggu banyak orang. Bagaimana caranya agar bisa di situ ya, untuk bisa meneguhkan agamanya Allah, itu yang sebenarnya adalah kebutuhan kita sendiri. Maka teman-teman, tiba-tiba saja saya inginkan ada rumah, ada ruko, ya, ada mobil, datang dengan sendirinya. Ya, saya inginkan uang miliaran, juga tiba-tiba uang miliaran datang, gitu kan. Kemudian penjualan emas dari kemarinnya SGS sampai dengan sekarang ini tak terasa itu sudah 4 miliar menuju 5 miliar. Tidak terasa, hanya satu bulan gitu teman-teman. Saya lihat ada di data gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Padahal nggak terasa gitu. Udah sekian tiket udah saya bisa kantongin teman-teman. Nah, coba teman-teman, apa teman-teman yang bisa teman-teman buat untuk kehidupan ini? Coba, kalau pengen teman-teman untuk bisa tidak delay gitu ya, lakukan teman-teman semua, antenanya dipasang untuk bisa menangkap sinyal-sinyal uang yang bertebaran ada banyak sekali di udara ini. Maka teman-teman semua sampaikan dengan hati. Contohnya ini, bantu orang-orang kanan kiri teman-teman yang punya persoalan, yakin ada. Bantu dengan hati, ini caranya. Bantu mereka dengan hati, dengan cinta, gitu ya. Dengan ada ketulusan di sana. Bantu apa persoalannya? Bunda Sukini mohon izinnya, ya Bunda Sukini untuk di-unmute ya. Saya biar bisa. Bunda Sukini, saya mohon izin di-unmute ya Bunda Sukini ya. Dalam sehat Jasmine, Bunda Sukini Ismawati. Nah, teman-teman, untuk teman-teman ambil bagian apa nih? Ya, karena pada waktu kita mau ajaib, kita harus mengambil peran tanggung jawab. Saya pernah menerangkan itu, ya. Maka teman-teman kerjakan apa untuk yang di magnet rezeki ini? Yakin teman-teman di kanan kirinya itu ada yang persoalan, di depan, di belakang, teman-teman lihat mereka ada persoalan apa. Kemudian berikan ada solusi dengan hati gitu, dengan didekati, dengan kemudian diberikan solusi, dengan dibantu, kemudian nanti arahkan untuk belajar bersama. Maka nanti cermin kehidupan teman-teman itu tidak akan pernah salah pantul. Pantulannya itu tidak akan pernah akan salah memantulkan ya dari rezeki untuk teman-teman. Maka teman-teman semua berikan dengan rasa cinta ya, di situ. Bantu ya kanan kiri teman-teman semua, mungkin di pekerjaan, di jalan gitu ya, ada kesulitan apa mereka, karena cinta itulah teman-teman semua bisa melarutkan seluruh persoalan-persoalan yang ada. Dengan cinta itu energi teman-teman menjadi tinggi, dengan cinta itu mencairkan banyak endapan-endapan emosi, dengan cinta itu meluruhkan luka-luka lama, dengan cinta itu membuka banyak keajaiban. Nah teman-teman, untuk cinta tulus kita ini jadikan gaya hidup kita, menjadi lifestyle diri kita. Di samping kita untuk bisa lifestyle-nya adalah membaca Al-Quran, menerima dan melepas ya. Kemudian kita jadikan di setiap persoalan yang terjadi itu kita bisa menerimanya seperti kita mengambil nafas, kemudian melepaskannya tidak nyamannya itu tadi seperti se-enjoy kita melepaskan nafas juga. Seperti itu teman-teman. Coba. Akhirnya teman-teman mengamalkan ada Quran ya di surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Yang artinya barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, maka Allah akan melihat dan akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun, maka ia akan melihat balasannya juga. Di sini teman-teman. Maka apa sih bibit energi kita di sini? Apakah itu kebaikan? Apakah itu kejahatan? Tentu semua punya efek setelahnya. Tinggal kita mau pilih, gitu kan? Sekarang ini mau pilih yang mana? Setiap energi yang kita tebarkan sekecil apapun itu akan mantul, akan kembali kepada diri kita. Inilah powerfulnya teman-teman semua. Bagaimana bibit energi yang kita tebarkan, yaitu kita pilih kebaikan. Ada doa di sana, ada rasa cinta di sana, ada empati kita, ada kebaikan-kebaikan kita, ada keikhlasan yang kita taburkan yang tak akan pernah hilang.
selalu ada, bertumbuh di sana. Semua akan bertumbuh dan kembali ke teman-teman dengan bentuk cahaya untuk perjalanan teman-teman, dengan bentuk kemudahan, dengan bentuk ada keajaiban-keajaiban dari Allah. Maka ketika hati kita bersih teman-teman, nanti ego akan menurun kayak mencair, transparan, ya kemudian dia akan melarut, mencair bersama dengan ada cinta yang menyala di dalam dada teman-teman. Sekarang teman-teman punya tumbukan apa? Masih ada tagihan? Masih ada pinjaman? Masih ada hutang? Cintai hutang itu. Sampaikan rasa sayang, bukan rasa sayang kemudian dipegangin terus, bukan. Tapi sampaikan, wahai masalah, wahai persoalan amanahku, aku mencintaimu. Sesayang itu teman-teman kepada dia. Setelah itu ajak bicara, kamu tidak nyamannya melarut ya, karena aku sayang dengan hutang ini, dengan amanah ini, maka aku akan menyelesaikannya. Kalau energi buburnya itu sudah melarut pergi dan mencair, maka teman-teman punya yakin di sana. Akan ada yakin Allah akan menolong, yakin akan ada rezeki berdatangan, yakin akan bisa menyelesaikannya, membayarnya. Maka teman-teman semua nyalakan rasa cinta kita di sini, ya. Nanti semesta akan bergerak untuk teman-teman. Pintu rezeki teman-teman itu akan terbuka. Maka pada saat rezeki saya kok belum terbuka, mungkin di sini kurangnya tebaran rasa cinta teman-teman. Koreksinya di sana. Nanti kebahagiaan pun akan berdatangan kepada teman-teman saat teman-teman itu menyalakan ada spiritual meter plus 6 cinta tulus itu teman-teman. Tak disangka-sangka berdatangan, maksudnya. Dari arah yang tidak disangka-sangka berdatangan kepada teman-teman, karena teman-teman semua bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Rezeki terbuka, pintu-pintu keajaiban terbuka untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, itulah sahabat semua bagaimana kita bisa memberikan ada bibit energi yang terbaik pada diri kita, yaitu kita usahakan selalu ada di posisi plus 6, yaitu cinta tulus ya pada diri kita untuk kita tebarkan, untuk kita bisa vibrasikan, kita pancarkan. Agar apa? Layar yang memantul kembali kepada diri kita adalah keajaiban, kebahagiaan, kemudahan-kemudahan yang terjadi. Mungkin teman-teman sekarang ini ada yang mengalami tumbukan di PHP, kemudian juga ada yang dananya seperti lenyap, ya, tidak kembali gitu kan ya. Ada yang bisnis belum jalan. Teman-teman untuk bisa rasakan penuh di situ. Ada tanda cinta apa dari Allah di balik ini? Inilah pesan cintanya teman-teman. Untuk teman-teman nanti bisa lebih baik lagi, lebih hati-hati. Justru pada saat tumbukan ini diterima, dirasakan penuh, dirasakan totalitasnya, kemudian wow, keren. Alhamdulillah, luar biasa, 1 miliar akan masuk ke rekeningku. Yakin teman-teman akan terjadi. Tidak tahu 1 bulan setelahnya, 1 tahun setelahnya, yakin saja. Tulis ada di buku syukur gitu ya. Syukur setiap hari, disyukuri dari mata kita, panca indera kita, dari pori-pori kita, kulit, tubuh, anggota tubuh yang lainnya, sampai ke tadi yang rambut ya, kemudian ada telinga, ada juga mata, semuanya disyukuri ya. Kaki, tangan, seluruh anggota tubuh dihayati, dicermati, di sanalah kemudian ditulis rasa bahagia muncul. Alhamdulillah, ternyata saya kaya raya. Teman-teman merasakan ada bahagianya saat ini, sekarang ini, dan di sini juga. Tidak loncat di masa lalu, 1 detik yang lalu kan juga masa lalu ya. Teringat ada uang yang tidak kembali ya, kemudian teringat masa depan, ya nanti katanya uang akan diganti gitu kan, yang 1000 diganti 1 rupiah, sudah kepikiran sekarang gitu kan, nanti gimana harga emas naik tinggi sekali, ya udah gitu kan. Jangan kepikiran yang belum terjadi teman-teman ya, yakin aja. Kalau teman-teman energinya positif di dalam diri ya, itu dijaga dari pikirannya, perasaannya, dan hatinya dijaga positif. Bagaimanapun situasi di luaran teman-teman
mau berubah seperti apapun, nanti yang ketarik itu positif, teman-teman. Yang tertarik adalah peluang-peluang kebaikan untuk teman-teman. Maka riyadhah ini sangatlah penting gitu. Tidak bisa teman-teman berlatih sendiri ya. Ada yang mengatakan saya bisa Bunda berlatih sendiri. Iya, 1 kali 2 kali gitu kan. Setelahnya ya aku kok puber lagi Bunda, aku kok marah-marah lagi. Iya, seperti itu karena kita kan bukan makhluk individu, kita itu fitrahnya sosial. Jadi dalam bertumbuhnya, di dalam keajaibannya itu membutuhkan ada komunitas, membutuhkan ada orang lain gitu kan, membutuhkan ada teman-teman di sana, ada mentornya gitu. Nah, coba lihat Ustaz di situ perkumpulannya ya, banyak sekali gitu kan. Kemudian kita lihat juga ada di istilahnya lembaga sebelah gitu ya, mungkin ada yang dari Muhammadiyah, ada NU, itu bergelombol kan ya, bergu-regu gitu kan. Jadi kita harus punya regu gitu kan. Di sana, di sini kita regunya Magnet Rezeki. Kemudian ada regu yang lingkup yang lebih spesifik lagi, yaitu ada di Arta ini. Teman-teman mendapatkan bimbingan dengan penuh. Bismillah, progresnya nanti berjalan. Maka teman-teman semua nanti rasakan teman-teman, ternyata belajar Magnet Rezeki itu tidak bayar, tapi malah dibayar gitu. Malah dibayar banyak sekali semau kita gitu kan. Memintanya berapa gitu kan. Di situ malah dibayar. Kalau kita malah ndak belajar gitu ya, zona nyaman aja, malah ndak dapat apa-apa. Malah keluar banyak biaya. Ya, biaya kemana ya? Maaf ya, mungkin ke dokter, ya ke rumah sehat gitu kan, bolak-balik karena sininya pikirannya ndak positif. Akhirnya yang terjadi banyak, ada bubur ya, ada energi toksik, kepikiran, dan 75% sampai 80% kan penyakit itu dari pikiran dan dari rasa yang nggak nyaman gitu kan. Bentuk ada di situ sel-sel yang kurang menyehat gitu ya, peredaran darah yang kemudian juga bisa jadi tidak lancar. Nah, sumbatan-sumbatan di sana lah yang akhirnya pertamanya awalnya adalah sumbatan energi memuncul ke sumbatan yang ada di kelenjar atau ada di sel-sel saraf-saraf tubuh kita. Naudzubillah. Maka teman-teman semua, alhamdulillah teman-teman di sini semuanya bersemangat ya untuk riyadhah, untuk bisa mempositifkan diri kita. Di sini kita akan ada olah hati, olah rasa ya. Kita akan ada olahraga. Kita duduk sikap sempurna seperti ini. Lalu nanti membaca jahar berjamaah ya. Di sini kita nanti akan bisa menerima dan melepaskan apa saja kejadian di dalam diri kita. Kita terima semua adalah sinyal terbaik dari Allah, walaupun itu adalah tumbukan ataupun keajaiban. Keajaiban sering kita terima dengan bahagia. Alhamdulillah aku dapat uang, alhamdulillah aku dapat proyek gitu kan, alhamdulillah saya dapat transferan. Nah, saat ada tumbukan dianaktirikan, kita tidak mau, menolak, marah, sedih, menyalahkan keadaan, maka akhirnya tidak naik kelas. Kemudian muncul, ada persoalan baru, muncul lagi, ada tumbukan lain lagi gitu. Nah, maka kita untuk terima sekarang ini dengan cara bagaimana? Merasakan penuh, ya, munculkan ada di sini, lalu nanti alirkan, larutkan, cairkan bersama bacaan-bacaan yang kita lakukan dengan jahar dan semangat, dengan bahagia. Maka nanti rasa tidak nyaman itu dia akan mengalir dan mencair kembali ke pusarannya, dia akan kembali ke semesta, ke asalnya dia, yaitu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi jiwa yang lebih baru lagi. Oke? Allah yang menghujam jiwa.